Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini marilah kita awali pengajian kita dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Biniyati anna Allah Subhanahu wa taala yaghfir dzunubana. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Juga khususnya pendiri Al-Irsyadiyah almarhum Kiai Haji Muhammad Ridwan Humaini dan Hajah Siti Nurul binti Kiai Syuaib. Begitu juga orang-orang yang telah berjuang di Al-Irsyadiyah yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita semuanya. Kiai Haji Abdul Hadi, Ustazah Siti Mukhlisah, dan yang lain-lainnya, kakak semuanya, dan saudara-saudara kita semuanya yang lain. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Al-Hajini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la ni'ami. Ya Rabbi bir huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bir Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bir Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah lama tidak ngaji. Tidak ngaji ngumpul seperti sekarang ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah
lalu kita ucapkan segala puji bagi Allah, kita dapat berkumpul kembali, ya. Walaupun bulan Syawalnya sudah lewat, ya. Tetapi tetap kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, ya. Semua ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, ya, kita mengawali ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat ini sudah terkenal, ya, bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengangkat, ya, derajat orang-orang, yarfa'illahu allazina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa tingkatan atau beberapa derajat. Jadi kita termasuk orang yang ingin punya ilmu karena mencari ilmu, ya. Walaupun belum banyak ilmu, tapi kita sudah mencari ilmu. Namanya talibul ilmi, kita pencari ilmu, ya. Karena kita pencari ilmu, maka insya Allah, ya, termasuk dalam ayat ini, ya. Orang-orang yang beriman tentu imannya harus dilengkapi dengan ilmu. Orang-orang yang berilmu tidak ada gunanya, ya. Ilmunya itu tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan iman. Maka iman dan ilmu inilah yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Inilah gunanya kita mengaji di Majelis Ta'lim Al-Irsyadiyah. Untuk apa? Untuk memupuk iman kita supaya subur, ya, sebagaimana tanaman perlu dipupuk supaya subur. Iman juga perlu dipupuk supaya subur. Caranya menghadiri majelis ilmu. Caranya baca Al-Quran, caranya baca sholawat. Maka dengan menghadiri majelis ilmu, maka kita termasuk orang-orang yang cinta kepada ilmu. Walaupun belum berilmu, ya, walaupun belum berilmu, tapi kita cinta kepada ilmu. Maka cinta kepada ilmu termasuk orang-orang yang berilmu. Insya Allah masuk dalam kategori ayat ini, ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Begitu juga para malaikat menyaksikan, begitu juga orang-orang yang berilmu. Dia menegakkan ilmunya dengan al-qisti, yaitu dengan penuh keadilan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya, syahidallahu, ya, Allah menyaksikan annahu, bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allah sendiri yang menyaksikan, ya, bahwa dirinya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya syahadat, ya, syahadat nafsi, syahadat penyaksian terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apalagi? Siapa lagi? Wal malaikatu, begitu juga para malaikat menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Gitu. Ya.
setelah Allah menyaksikan dirinya, setelah malaikat menyaksikan dirinya, siapa lagi? Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Tuh, ya. Tingkatan orang yang berilmu itu ketiga setelah malaikat. Ya. Makanya orang yang banyak ilmunya alim, al-allamah, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ya. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang paling berilmu. Kenapa? Karena paling berilmu itu dia tingkatannya di bawah malaikat. Dalam ayat ini tentu dalam keterangan-keterangan para mufasir melebihi malaikat. Sebab kenapa? Nabi kita Muhammad SAW sebagai wakil manusia ketika dia mi'raj naik ke langit dan terus sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang mengiringinya tidak mampu lagi, ya, tidak mampu lagi menembus alam yang berikutnya. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai. Inilah mengabarkan kepada kita bahwa manusia bisa melebihi pangkatnya daripada para malaikat. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting disampaikan di awal pengajian supaya ibu-ibu semuanya bersemangat, ya. Bersemangat untuk ngaji. Ya. Ada malaikat namanya, Bu, ya, malaikat sayyahun. Ini adalah kelompok malaikat. Ya. Kelompok malaikat yang namanya sayyahun ini bukan satu, tapi rombongan. Dia itu mengabsen, ya, orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sekarang mereka pada hadir ini, cuma mata kita buta. Ya, mata kita tidak melihat. Andai kata kita melihat, kita malah jadi kabur, ya, gitu. Mereka berdesak-desakan di sini hadir di majelis ilmu, ya. Mereka berdesak-desakan di absen. Ada Bu Tuti, gitu. Ada Bu Endang, ada Bu Iyo, ada Bu Eva, ya. Ada Bu Farha, ada Bu Vivi. Kata ibu-ibu nyebutin keluarga dulu. Ya, sok disebutkan hiji-hiji, saha di absen. Satu, semuanya, 3, 2, 4. Semuanya dah disebutkan, ya. Gitu. Di absen tuh, ya. Di absen semuanya, ya. Nah, karena itu dulu Bu Holis almarhumah, ya, demen dia, ya, setiap pengajian di absen. Ya, alhamdulillah masih berjalan, ya. Walaupun sebenarnya tidak perlu juga, ya, sebagaimana kita sekolah. Tapi begitulah sebenarnya contoh malaikat itu seperti itu, ya, itu. Jadi kalau umpamanya sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 30? Hah? Oh. Belum, 28. Oh, tanggal 28. Ya kan, udah mau tanggal 30 aja. Tanggal 28 Juni, ya, 2020 ada catatannya, ya kan, gitu. Kemudian, ya, ketika di akhirat, oh sini nggak hadir, ini ada Bu catatannya. Ini mah heureuy saja, ya, humor saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya, siapa saja yang hadir di majelis ilmu, ya, tidak akan terlewatkan, ya. Kalau manusia barangkali absennya ini begitu udah ditutup, tahu-tahu ada yang datang, nggak ke absen, ya, nggak ke absen barangkali, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para malaikatnya yang disebut dengan sayyahun, kelompok yang senantiasa pergi-pergian, ya. Malaikat ini pekerjaannya pergi-pergian, pergi kemana? Bukan pergi ke pasar. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar, ya malaikatnya nggak ikut tuh, ya.
Yang ikut adalah setan supaya berlama-lama di pasar. Bawa duit 300.000 gitu kan ke pasar, ya. Padahal udah ada catatan yang mau dibeli. Beras, daging, sayur, tempe. Tahu-tahu ngelihat baju. Yang pertama kali datang ke pasar yang dia lihat baju. Aduh, baju bagus ini. Gitu. Yang buat daging akhirnya nggak jadi. Beli baju dulu dah. Gitu. Bilang aja nanti sama si abahnya, daging nanti ayah, CF. Ya. Nggak taunya dia beli baju. Masya Allah. Nah itulah ya, bisikan-bisikan orang pergi ke pasar tuh godaannya seperti itu. Ya, kamu menikmati apa yang kamu lihat. Jadi kamu melihat, tertarik apa yang kamu lihat, akhirnya kamu beli, padahal kamu tidak rencanakan. Itulah pasar. Kenapa? Karena nggak ada malaikatnya, gitu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam majelis taklim, mumpung masih banyak malaikatnya, mari kita hadir dan ramaikan majelis taklim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'udin radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Ibnu Mas'ud, ya, Nabi ya berbicara kepada Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Dia adalah namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Mas'ud, orangnya yang senantiasa mendampingi Nabi kemana saja Nabi pergi. Ya. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Ya. Ya Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan fi majlis, ya, fi majlisil ilmi. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka, ya, min itqi alfi raqabatin. Ya. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, kamu duduk 1 jam saja atau beberapa saat saja, ya, minaz zamani lailan kana au naharon, dari suatu waktu, apakah majlis itu di waktu malam atau di waktu siang, kamu duduk saja sebentar, saatan bisa 1 jam, bisa 2 jam, ya, bisa kurang, bisa lebih. Kamu duduk saja di majlisil ilmi, di majlis ilmu, ya, di majlis taklim, ya. La tamassuku qalaman, kamu nggak pegang pulpen, ngajinya ngaji denge, ya, ngaji nguping. Ya, disiapkan kupingnya saja. Wala taktubu harfan, engkau tidak menulis 1 huruf pun kamu menulis, ya, nggak megang pulpen, nggak megang buku, ya, cuman dipegang doang bukunya, ya. Dipegang doang bukunya. Pulpennya jangan dipegang doang, bukunya jangan dipegang doang, ya. Pulpen dan bukunya dipakai untuk menulis, tapi ini enggak, ya. Apa kata Nabi? Khairun laka, lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabatin, dari membebaskan 1000 budak atau hamba sahaya. Ya. Jadi itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan motivasi, dorongan kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu, maka pahalanya luar biasa, ya. Lebih baik daripada membebaskan 1000 budak, ya. Sebagaimana zaman dahulu, zaman jahiliyah, bahwa orang-orang itu, ya, dijadikan budak, ya, karena beberapa hal. Pertama, ya, karena penjajahan. Yang kedua, karena memang keturunan sebelumnya. Yang ketiga, karena terpaksa, ya, ada pertikaian sehingga dia tidak bisa menembus dirinya, maka orang itu harus jadi budak. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang hadir di majlis taklim, di majlis ilmu ini luar biasa pahalanya, ya. Di samping tadi pahala-pahala yang Allah berikan dengan hadirnya para malaikat,
yang membawa kebaikan-kebaikan dan disebut-sebut namanya, nama kita, ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan yastaghfiruna, ya, hatal hitan fil bahri. Para malaikat ini meminta ampun kepada Allah orang yang hadir di majlis ilmu. Sampai hatal hitan fil bahri. Di dalam satu hadis yang lain disebutkan sampai ikan yang ada di dasar laut pun ikut mendoakan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Inilah pahala ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang hadir di majlis taklim. Oleh karena itu kita tidak sia-siakan, ya, kesempatan ini untuk terus, ya, hadir di majlis taklim karena pahalanya banyak sekali. Tadi sudah disebutkan para malaikat mencatat, catatannya tidak akan salah. Yang kedua, para malaikat memohon ampun kepada Allah. Begitu juga makhluk-makhluk Allah yang ada di dasar laut. Yang ketiga, pahalanya lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Itu yang kita ketahui, ya. Belum lagi yang kita tidak ketahui pahala-pahala yang lainnya yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita dalam kesempatan setiap majlis taklim ini senantiasa hadir dengan niat ikhlas mencari ilmu, ya. Dengan niat, ya, menghilangkan kebodohan, dengan niat untuk memperbaiki iman, dengan niat memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal kita, maka iman kita, ya, akan menjadi subur, amal kita akan semakin baik, ya, perjalanan hidup kita semakin baik, semakin baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekelumit, ya, mengenai pahala atau fadilah mencari ilmu. Nah, sekarang kita bahas mengenai kondisi yang saat sekarang ini perlu juga, ya, ibu-ibu ketahui. Memang kalau dilihat dari pandangan-pandangan para ahli, ya, wabah, para ahli virus, ya, ada penyakit yang sekarang kita kenal sebagai virus corona, ya, atau, ya, coronavirus 19, ya, penyakit, ya, saluran pernapasan yang terjadi sekarang ini, ya, sesungguhnya penyakit itu sebenarnya sudah lama. Tapi karena ini adalah perbuatan-perbuatan manusia yang zalim kepada manusia yang lain, akhirnya penyakit yang biasa ini menjadi luar biasa. Maka kita tetap waspada dan selalu waspada, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan terhindar dari segala macam wabah ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal pembukaan saya sudah mengiringi satu nazam, satu syair, ya. Di pesantren-pesantren atau majlis-majlis taklim sudah banyak atau sering dibacakan, ya. Dan itu, ya, sebenarnya ijazah dari Mbah Hashim atau Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, pendiri organisasi besar, ya, Nahdlatul Ulama, dan ormas-ormas Islam lainnya yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengetahui syair atau nazam ini. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ayo sama-sama kita baca. Baca yang tadi, li khamsatun utbi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah.
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Li, aku punya homsatun 5 ya. 5 apa ini? 5 manusia sakti. Upi biha ya. Yang memadamkan biha dengan manusia sakti tadi yang 5 orang. Harrol wabah, panasnya wabah. Wabah itu wabah itu termasuk virus. Al-Hatimah, yang ganas ya. Siapa? Al-Mustafa, maksudnya Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sebagai manusia sakti. Kalau kita sebutkan, mudah-mudahan Allah menghilangkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ya. Maka kita baca itu tadi Al-Mustafa. Pertama kita menyebutkan Al-Mustafa. Al-Mustafa itu manusia suci. Maksudnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia suci. Maka dengan menyebut namanya, semua para malaikat mencatat orang yang membaca dan menyebut namanya. Para malaikat saja tunduk dan takut mendengarkan Nabi Muhammad. Apalagi makhluk Allah yang kecil, yang namanya virus atau wabah itu. Maka pun virus itu tidak akan mau mendekati. Ya, ini maksudnya. Aku punya 5 orang sakti, maka dengan menyebut 5 orang sakti itu, wabah menyingkir. Begitu maksudnya, Bu. Paham? Al-Mustafa wal Murtada. Yang kedua Al-Murtada, orang yang diridhoi. Siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Siapa Ali bin Abi Thalib? Keponakan Nabi. Dia anaknya Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya Nabi. Maka anaknya jadi keponakan. Selain keponakan, dia juga jadi mantunya Nabi. Ya, maka menyebut nama Ali bin Abi Thalib, ya Murtada Ali bin Abi Thalib. Boleh kita menyebut itu. Hilangkan penyakit yang ada di dalam diri saya. Boleh, boleh. Terus siapa lagi? 2 ya. Wabnahuma, ya. Dan kedua anaknya. Kedua anaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Hasan dan Husain. Boleh kita menyebut, ya Hasan, ya Husain, hilangkan penyakit saya dengan sebabmu dan barokah yang Allah angkat. Boleh, boleh. Tapi ada juga orang yang salah paham, nggak boleh, katanya syirik. Nggak paham, dia belum ngaji, ya, ilmunya belum nyampe, maka disebut bid'ah itu. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah dan Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu umpamanya, mohon maaf ya, andai kata